Gamers, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, kali ini gua bakalan bahas Ultraman Blazar episode 19. Episode yang cukup epic dan menjadi debut dari Ultraman Blazar Vadrant Armor. Dan memang di episode kali ini ada rahasia yang dibongkar. Namun masih ada yang bikin kita bertanya-tanya nih ya. Jadi langsung aja kita bahas Ultraman Blazar episode 19 berjudul Flame and Light. Di awal scene, Gento dan Emi bertemu di sebuah kafe, di mana Emi menceritakan bahwa dia bertemu dengan Pak Nishizaki dan mengobrol dengannya. Di mana Pak Nishizaki bilang 3 tahun yang lalu di fasilitas tes 66, Pak Nishizaki bersama yang lainnya disuruh untuk merestorasi puing perangkat raksasa yang dibawa dari Amerika. Perangkat raksasa tersebut adalah sistem untuk membuat wormhole atau lubang cacing di wilayah antariksa yang juga menghubungkan bumi ke ujung galaksi. Nah, perangkat itu berhasil diperbaiki dan mereka aktifkan pada hari itu juga. Tapi, mereka malah kehilangan kendali untuk wormhole tersebut, membuat para ilmuwan lain terhisap ke dalamnya. Tapi, ayah Emi sebenarnya tidak ikut terhisap, tetapi dia ada di pusat zona ledakan. Sedangkan Pak Nishizaki bersama ilmuwan non-GGF lainnya mengobservasi dari ruang monitor yang membuat mereka bisa selamat. Jadi ya ayahnya Emi bisa dibilang entek di sana gitu. Tetapi sehari sebelum kejadian, ternyata ayah Emi sempat memberikan sesuatu pada Pak Nishizaki ini, di mana ayah Emi menginginkan Pak Nishizaki untuk memberikan ini pada Emi jika ada sesuatu yang terjadi. Ini bapaknya Emi bisa ramal kematian kah? Yang diberikan pada Pak Nishizaki itu ternyata adalah kenang-kenangan dari ayahnya Emi yang berupa kalung. Dan di dalamnya ada gambar Emi yang masih bayi, termasuk tanggal lahirnya, tahun 1999, Oktober tanggal 12 ya. Tapi ya aslinya itu ralat, dimana katanya itu adalah tanggal lahir dari pahlawan ayahnya, yaitu ilmuwan jenius Yasunosuke Ishido. Ya bisa dibilang orang tersebut ya pahlawannya ayah Emi, yang juga mungkin ayah Emi ini fans banget sama dia, sampai membuat ralat di tanggal lahirnya Emi. Ya itu karena lahirnya Emi sama ilmuwan sebelumnya beda sehari doang. Dan ya ternyata ulang tahun Emi hari ini di ceritanya. Karena di ceritanya itu berarti masih bulan Oktober ya, di ceritanya, oke. Kalau aktrisnya ya gua lupa sih, aku sendiri kok lupa. Melihat tahun lahir Emi yaitu di tahun 1999, gua ada firasat loh ya, lahirnya Emi ada hubungan sama V99. Ya entah kenapa gua ada firasat aja gitu ya. Tak lama kemudian, sejumlah Irgo muncul lagi dengan pola radial di sekitar fasilitas, di mana di sana mereka mencemari atmosfer dengan gasnya, dan beberapa sudah mulai berubah, yaitu berubah menjadi gebarga yang jadi bola-bola gitu. Setelah dianalisis, ternyata 2 Irgo serta 1 Irgo yang berubah jadi gebarga bulat kemarin dikonfirmasi bahwa mereka ini merupakan larva dari gebarga. Dan memang benar bahwa gelombang kedua atau second wave belum berakhir. Dikatakan juga bahwa ini adalah zat V99. Nah, maksud zat V99 ini yang bikin gua bingung. Apa gua aja yang kurang nangkep gimana? Ya, kalau kalian ada yang tahu silahkan lah ya. Dan Emi pun di sini akan menyelidiki dari akar permasalahannya. Mengapa Irgo ini dibedakan dengan kaiju luar angkasa lainnya? Gento pun mengizinkan Emi untuk melakukan hal yang beresiko dan agar Emi dapat memecahkan misteri sebagai hadiah ulang tahunnya. Tahu-taunya di situ Gento dicuduk Pak Retsu. Pak Retsu di sini mengadakan rapat kepada anggota SCART yang berhadir. Tapi tumben-tumbennya Pak Retsu nyuruh mereka untuk duduk. Mungkin Pak E lagi capek ya. Dimana Pak Retsu bilang bahwa keberlangsungan SCART sekarang dipertaruhkan. Ya jelas, ini dikarenakan Gento mengabaikan perintah untuk berhenti menginvestigasi kemarin. Gento yang datang memaksa untuk melakukannya. Walaupun Gento bilang bahwa SCART berhasil mengalahkan Irgo, Pak Retsu juga tetap membantahnya. Karena itu juga katanya berkat bantuan Blazar. Ya dipikir-pikir ada benarnya sih. Pak Retsu juga mengatakan makhluk alien yang tidak dikenal ini selalu muncul dan mengalahkan kaiju lalu pergi. SCART cuma nunggu dia datang doang. Ya ada benarnya sih ya sebenarnya. Tapi Teruaki sebagai wakil kapten di sini berani angkat bicara bahwa mereka selama ini terus bertarung bersama Blazar, saling membantu dan saling menyemangati. Dan para anggota lain juga setuju bahwa Blazar adalah teman. Blazar juga sempat menyala setelah dapat pujian dari anggota lain. Blazar juga bisa salting ya. Akhirnya di sini Pak Retsu melarang Gento dan yang lainnya untuk bertugas sampai menunggu perintah. Kalau mengabaikan lagi katanya ya bisa-bisa bubar.
Tidak lama setelah itu, kaiju raksasa berukuran 200 meter muncul dari bawah tanah, dan yaitu adalah Blood Gebarga, 2 kali lebih besar dari Gebarga biasa. Menurut pendapat Teruaki, dia bisa seperti ini adalah karena mungkin awalnya Gebarga yang muncul di episode 11 dan 12 sempat menanam telur atau benihnya di bawah tanah. Bando juga di sini masih menyimpan Tilsonic Spear cadangan, serta Garou juga sudah dilindungi dari EMP semenjak kejadian Gebarga sebelumnya. Jadi seakan-akan semuanya udah siap nih ya buat menyerang, tapi ya barusan kan ya nggak dibolehin sama Paretsu. Tapi Gento tetap menyuruh yang lain untuk meluncur. Misi pun dimulai, di mana Ergaron akan menggunakan Tilsonic Spear dan kemudian menembakkannya ke dada Blood Gebarga yang memancarkan EMP, sama seperti di episode 12. Namun, rencana tidak berjalan lancar karena EMP yang dipancarkan Blood Gebarga sangat kuat melebihi yang kemarin. Selain itu, Irgo yang lain juga ikut muncul dan mengganggu rencana. Melihat ini, Gento pun memutuskan untuk berubah menjadi Ultraman Blazar, dan responsnya baru dia, dimana langsung pakai Tilsonic Sword. Cukup keren. Tapi ya belum apa-apa, langsung Blazar ditampol sama Blood Gebarga hingga membuat Tilsonic Sword patah, dan Blazar pun terperangkap di dalam tubuh Blood Gebarga. Di sisi lain, Emi berhasil masuk ke dalam fasilitas tes 66 dan menemukan sebuah lubang besar di dalam fasilitas tersebut. Dan di dalam lubang tersebut ada api-api yang terus memancar, dan dari situ Fadron keluar. Jadi namanya Vidran ya, bukan Fadoran atau yang lainnya. Nama resminya Vidran, kepandekan dari Vidragon yang diberi Gento. Tapi cara manggilnya tetap Fadron ya, bukan Vidoran. Di saat Emi terpental, dia diselamatkan oleh seseorang yang ternyata di sana ada ayahnya. Waduh, ayah Emi ini diperankan oleh Watabe Ryosuke ya, aktor yang juga lumayan terkenal di dunia hiburan, dan dia jelas di sini memerankan ayah Emi, yaitu Tatsuki Aobe. Di situ juga Emi tahu bahwa Fadron akan pergi menemui Blazar. Emi bersama ayahnya pun membuka gerbang agar Fadron bisa pergi menemui Blazar. Setelah Fadron menghampiri Blazar, itu lumayan epic sih, dimana semua Irugo langsung jadi debu semua. OP juga nih kayak CGI. Setelah Fadron berhasil menyampaikan Blazar, di sini seakan-akan Blazar udah tahu sama si Fadron ini. Gue pas ngeliatnya ya gitu loh anaknya ya, kayak Blazar ini udah kenal sama si Fadron ini. Jelas yang jadi pertanyaan, Fadron ini siapa sih? Karena walau udah debut di episode kali ini, asal-usul dia ini ya masih belum jelas. Dia muncul di fasilitas di situ ya, munculnya pun ya jeder gitu aja. Masih belum jelas asal-usulnya ya. Jadi mari kita berteori. Mungkin Fadron ini bisa saja merupakan rekan dari Blazar dulunya ya, atau enggak mereka dulu dari planet yang sama. Kalau dari teori gue sih gitu ya. Nah, mengingat kejadian 3 tahun yang lalu, di mana Panizaki termasuk Tatsuki Aobe, yaitu ayahnya Emi, yang saat itu disuruh untuk merestorasi puing raksasa, yang dimana puing raksasa itu kan juga ya untuk membuat sebuah wormhole yang menghubungkan bumi ke ujung galaksi. Jadi, apakah saat wormhole-nya terbuka di situ Fadron sempat masuk ke dalam sana? Ya, jadi gini, di saat ilmuwan lain terhisap, di situ Fadron yang masuk. Apa mungkin gitu? Atau jangan-jangan Blazar sama Fadron ini ke bumi karena wormhole barusan? Mengingat Gento pas berjabat tangan bersama Blazar itu juga pas 3 tahun yang lalu ya kan? Ya, langsung ke highlightnya. Tanpa banyak bacot di sini Fadron langsung memberikan kekuatannya pada Blazar dan berhasil menciptakan Fadron Stone. Gento pun langsung gunakannya dan ya berhasil menciptakan form terbaru dari Blazar. Itulah Ultraman Blazar Fadron Armor. Wow, ini siklus perubahannya keren sih. Jadi seakan-akan Fadron itu nemplok ke tangan kanan Blazar hingga ke badannya. Dan dari sana menciptakan armor, yaitu Blazar Fadoran Armor. Keren sih. Pertarungan epic pun dimulai, di mana Blazar dan Ergaron berhadapan dengan Irugo yang kroco lah ya, di langit. Itu cukup epic sih. Dan sinematografinya juga menurut gua ya keren pas di langit itu. Karena Blazar sudah tidak ada lagi Tilsonic Sword, dan karena Tilsonic Sword itu terbentuk dari Tilsonic Spear, Ergaron pun memberikan Tilsonic Spear-nya pada Blazar, dan ia kembali menghasilkan Tilsonic Sword yang kedua. Tidak hanya itu, dengan kekuatan Blazar Fadron Armor, Tilsonic Sword pun digabungkan dengan kekuatan Fadron. Itu pas mau ngegabunginnya malah mirip Bima X anjir. Pas Bima X mau ngejurus Flaming Shot, karena sama-sama ngegesek gitu ya ujung pedangnya. Terus keluar Garuda, ya mirip guys. Nah, sebenarnya Tilsonic Sword patah itu juga katanya mengambil referensi dari pedang King Arthur yang awalnya juga patah dan kemudian mendapat pedang lagi namun dengan bentuk baru. Mirip juga seperti Blazar. Setelah Tilsonic Sword pertama patah, kemudian dibentuk lagi Tilsonic Sword baru namun dengan bentuk berbeda menjadi Tilsofart Lancer.
Tail Support Lancer memiliki kekuatan gabungan antara api dan petir, dan cukup OP sih ya bisa dibilang. Kayaknya OP-nya bentaran doang deh. Waktu Blazer menancapin Tail Support Lancer ke tanah, itu gila sih. Itu satu daerah atau satu provinsi langsung kebakaran woi. Dan ya dengan itu Wombat Gabarga berhasil dikalahkan. Di fasilitas tes 66, Amy memang bertemu dengan ayahnya, dan di akhir juga ayahnya mengucapkan selamat ulang tahun pada Amy. Namun ternyata bisa dibilang itu hanyalah arwah ayahnya yang membantu Amy. Tapi di sini Amy diberikan ayahnya sebuah kunci, dan kemudian Amy dan Gento pergi ke suatu tempat untuk membuka sesuatu dengan kunci tersebut. Ya mirip-mirip keambil dari locker gitulah ya. Dan di saat dibuka di dalamnya ada sebuah buku, dan di dalamnya ya tulisan tangan dari ayah Amy itu sendiri. Ya bisa dibilang buku hariannya lah ya. Nah Amy di sini lah, wah hujan guys, kedengaran nggak ya? Ya semoga kedengaran ya. Nah, Amy di sini membaca di hari sebelum kejadian, yaitu 8 September, di mana katanya tes pembuatan wormhole pertama manusia akan dilakukan. Semoga tes itu mengungkap tujuan ekstraterestrial yang datang kemari pada tahun 1999, yaitu V99. Mereka memperbaiki perangkat yang mereka tinggali, di mana teknologi mereka sangat jauh melampaui manusia. Dan dikatakan, jika ayah Amy bertemu dengan mereka, dia ingin berbicara dengannya. Waduh, ini sudah mulai terjawab nih ya tentang V99. Dimana ya bisa dibilang mereka ini alien. Ekstraterestrial itu ya simpelnya alien lagi sih ya. Gak tau alien yang kayak gimana. Tapi kalau perihal Valorant kayaknya enggak deh kalau Valorant ya. Apakah Blazer? Menurut kalian apa nih guys? Tapi kemudian hal tidak diinginkan terjadi. Dimana buku harian ayahnya Amy malah diambil paksa oleh Dobashiyu. Wah engkau ngajak gelut sih. Dia bilang inilah yang dia cari-cari. Jadi bisa dibilang dari episode 14 kemarin Dobashiyu ini sengaja mengizinkan Amy untuk menyelidiki V99 agar dia bisa memanfaatkan Amy dan mendapatkan hal yang dia cari. Wah ngeri juga nih ya rencana si Engkong. Katanya sih ya demi kedamaian bumi. Tapi abis itu kita nggak tahu lagi kelanjutannya gimana. Dobashiyu juga bilang ke Gento bahwa Pak Retsu di Discord. Nah ini si Pak kok bisa kena Discord dah. Tapi kita nggak tahu Pak Retsu ini dipecat atau gimana. Kayaknya turun pangkat aja deh. Dan setelah itu pun episode 19 tamat. Oke, ya itu dia untuk Ultron Blazar episode 19 berjudul Flame and Light. Cukup seru kalau dari gua, tapi tentang rahasia nggak terungkap semua sih ya. Ya wajar lah nggak semuanya. Kalau semuanya ya udah mending tamat. Tapi ya ada lah ya gitu nambah teori baru dari si Father itu asal usulnya gimana. Terus ya buku harian ayahnya Amy kan juga ya belum semuanya dikasih tahu ya kan. Dan jelas rencana Dobashiyu sebenarnya apa. Walau memang cukup epic episode kali ini, cuma secara cerita entah kenapa menurut gue ya agak sedikit cepet ya. Karena kayak ada yang langsung kejadian gitu aja. Contohnya si Fadran yang langsung muncul nggak tahu dari mana. Ya semua sih terobati dengan epicnya Blazer Fadran Armor. Dan semoga terjelaskan di episode-episode yang akan datang. Ya udah lama nih ya videonya. Movie Blazer gue bahas atau enggaknya nggak tahu juga ya. Karena ya gue seperti yang gue bilang, gue Senin udah ujian. Belajar. Jadi ya jangan lupa like, share, comment, dan subscribe guys. See you again tentang Blazer lainnya.